Halo semua, pada video kali ini kita akan bahas ya untuk IHSG dan 3 saham untuk update weekly update ya. Jadi setiap minggu memang kita rutin untuk melakukan update untuk IHSG secara closing dari weekly-nya seperti apa, dan juga 3 saham pilihan dari request teman-teman semua akan coba saya bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas untuk 3 saham pilihan ya, yaitu Adaro, Arto, dan juga BBYP. Jadi ada 2 saham bank digital ya di sini akan saya bahas karena dua-duanya ini cukup menarik dan sedang mendapatkan inflow seperti itu. Jadi bolehlah kita coba bahas 2 bank digital tersebut. Langsung aja kita akan coba mulai dari IHSG dulu. Yang pertama kita akan coba buka dari weekly time frame ya. Di sini untuk IHSG, untuk weekly time frame for the first time dia berhasil close di atas area high-nya yang terakhir ya, semenjak dia all time high di bulan Januari kemarin. For the first time dia melakukan all time high lagi di sekitaran 7385 atau 7380 kita bulatkan. Jadi ini akan saya jadikan sebagai area high ya untuk closing body candle di weekly-nya. Dan untuk closing-nya sih cukup bagus ya. Ada rejection di area support, dia langsung mental ke atas ya, ada pantulan. Dan kalau kita coba cek secara flow sebenarnya, bentar ya. Kita coba cek secara flow, corporate flow. Bentar. Nah, ini. Di minggu ini kita lihat ya, ada inflow yang lumayan banyak ya, sekitar 2 triliun kurang lebih. Ini inflow di 1 minggu terakhir ya, kita lihat hijau untuk minggu ini closingnya. Setelah minggu kemarin itu ada outflow sekitar 2 triliun juga. Tapi di minggu ini dia sudah ditutupi dengan inflow yang cukup bagus menurut saya. Jadi kenaikan yang terjadi pada minggu kemarin itu sudah cukup valid menurut saya kita lihat. Dan kalau kita coba buka di daily time frame sebenarnya ini cukup oke lah ya. Dia bisa untuk naik lagi ke atas, tapi yang perlu saya notes untuk closing di hari Jumat itu dia cenderung ada rejection ya, atau ada aksi taking profit ya. Menurut saya cukup lumrah karena kita ada libur ya di hari Senin dan Selasa, itu hari libur. Jadi cukup lumrah ya, karena biasanya itu ada foreign yang masuk menahan harga, tapi secara big player dari lokal itu dari reksadana tentunya ya, itu mereka cenderung taking profit seperti itu karena ada 2 hari libur. Mereka spare untuk orang yang sedang withdraw ya di reksadananya atau di big player yang lain seperti itu. Khususnya untuk lokal ya, biasanya mereka taking profit sih. Tapi kalau kita lihat sih, ini memang membuka peluang untuk IHSG itu kembali koreksi ya. Mungkin dia akan retest dulu di area 7.300, koreksi sedikit lah. Mungkin kita lihat dia akan koreksi sekitar 1% sampai 0,5% lah maksimal 1%, baru nanti dia akan lari lagi ke atas. Jadi nggak perlu khawatir kalau besok hari Rabu nanti ada aksi koreksi atau aksi taking profit lanjutan, kita nggak perlu khawatir. Justru itu menjadi opportunity kita untuk bisa entry di market seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya untuk update dari IHSG. Kalau kita coba cek sih sebenarnya ini sesuai dengan proyeksi kita ya, bahwa IHSG itu membentuk cup and handle dan area support pentingnya di 7.200 ya. Dia sudah berhasil mempertahankan untuk area supportnya, kita lihat sudah valid swing low. So cup and handle ini tinggal menunggu waktu untuk breakout ke atas saja seperti itu. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan untuk IHSG, so far so good. Lalu next kita akan coba bahas dari request teman-teman ya. Kita akan coba buka Adaro yang pertama. Untuk Adaro ini kita coba buka dari weekly dulu ya, seperti biasa. Untuk weekly close-nya surprisingly dia sudah breakout dari area range konsolidasi ya yang sudah kita gambarkan. Ini coba saya naikkan untuk weekly konsolidasinya, mungkin di sini di sekitar 2365. Karena ini sebenarnya dia membentuk inside bar ya. Konfirmasinya sih Anda bisa taruh konfirmasinya di atas atau di bawah sini juga boleh sebenarnya. Dia konsolidasi kecil kan di bawah. Tapi mau di atas ataupun di bawah, kita lihat untuk minggu ini sudah ada konfirmasi dia breakout ke atas ya. Karena ini sudah closingnya di atas area inside bar-nya. So kita lihat mungkin dalam waktu dekat untuk
medium to short term ya, kita lihat untuk Adaro ini ada potensi dia untuk retest kembali di area supply-nya di atas sekitar 2950 sampai 3000 maksimal. Itu ada membuka peluang untuk ke sana untuk Adaro untuk weekly time frame ya. Kalau kita coba buka di daily time frame sih, saya lebih suka untuk supportnya di sini ya, untuk daily time frame. Jadi dia setelah berkonsolidasi dengan waktu yang cukup lama, Adaro akhirnya dia berhasil breakout ke atas. Nah, ini memang dia membuka peluang untuk bisa lari ke atas ya 2950, tapi kayaknya nggak bisa langsung ya. Dia harus ada pullback sedikit dulu. Mungkin kalau nanti kita dikasih pullback sedikit ke area 2580, 2570 sih, ini menjadi kesempatan kita untuk bisa tambah muatan lagi di sana. Seperti itu. Nggak perlu khawatir karena Adaro ini sudah bullish ya. Tinggal nanti kita coba cari koreksinya pakai Fibonacci aja. Biasanya sih kita coba pakai Fibonacci kecil aja ya, sekitar 30% atau 40%, ya di sekitar 2600, 2580 itu menjadi kesempatan kita untuk bisa entry kembali, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Kalau kita coba cek dari flow, ya, semenjak breakout ya di tanggal 27 Februari, saya coba cek, sebenarnya nggak banyak inflow ya. Ini ada AK yang akumulasi ya, yang paling mencolok. Tapi kita lihat ada YBPDXL ini mereka buang barang. Tapi berita baiknya YBPDXL ini kan retail ya, XC lagi ditambah. Jadi retail di sebelah kanan, kompak jualan yang tampung dari big player. Jadi ya bisa digoreng lah nanti gitu. Kalau kita lihat ada retail yang exit sih, harusnya Adaro ini baik-baik saja bisa untuk menuju ke atas seperti itu. Dari Broxum sih netral ya, tapi yang buang ini dari retail sih saya cukup yakin nih bisa nanti digoreng ke atas lagi. Tinggal nanti mungkin kalau Anda belum punya barang bisa coba cari untuk area koreksinya saja. Kurang lebih seperti itu. Untuk Adaro semoga membantu. Lalu ada Arto. Untuk Arto kita coba buka dari weekly time frame ya. Di weekly time frame sih belum banyak yang bisa kita ekstrak ya dari informasinya, karena dia masih membentuk inside bar di sini dengan high-nya di sekitar 2950 dan low-nya ada di sekitar 2500. Jadi dia masih berkonsolidasi di sana. Kita nggak bisa lihat untuk Arto ini bisa rally ke atas dalam waktu dekat ya. Mungkin dia harus konsolidasi dulu. Lalu kalau di daily time frame ini kenapa kok saya sih banyak yang tanya tapi saya nggak mau bahas dulu ya, karena Arto ini masih possibility dia masih ada potensi untuk retest lagi di area supportnya ya, karena kita lihat ya setelah dia breakdown dari area 2870, Arto ini cenderung susah ya untuk mempertahankan untuk area sana gitu. Kita lihat 2 hari terakhir ketika dia breakdown di area bawah ini, candlenya cukup deras ya untuk penurunannya ya. Ini sekitar minus 4% dan ketika dia breakdown dari supportnya dia minus 7,5%. Jadi kita lihat ada buangan yang cukup banyak dan cukup lumrah lah kalau saya bilang ya, kalau dia mencapai retest lagi di area supply-nya ada rejection di sana, dan makanya saya kasih info bahwa Arto itu untuk area akumulasinya yang terbaik itu kita harus akumulasi di area supportnya lagi, kurang lebih di sini di sekitaran area 2550 itu menjadi area terbaik untuk kita akumulasi seperti itu, karena saya ekspektasi dia membentuk double bottom dulu ya sebelum dia breakout ke atas. Kurang lebih seperti itu untuk Arto. Untuk di daily time frame, di weekly time frame-nya kan juga sudah konfirmasi ya, dia masih sidebar. Jadi dia harus konsolidasi dulu untuk 1-2 minggu ke depan menurut saya. Seperti itu. Untuk Arto. Ini kalau kita tarik garis sih memang dia sudah breakout dari area trendline ya di sini ya. Ini masih first indication menurut saya. Kita coba cek dari Broxum-nya aja. Broxum-nya dari tanggal 29 Februari dia bilang apa? Nah, ini ada akumulasi besar ya. Dipimpin oleh kaset memang ya, ada akumulasi gede. Ini paling mencolok sekali ya, sekitar 60 miliar. Kita lihat untuk ZP ini akumulasinya cuma 6 miliar, YJ itu 4 miliar. Tapi kaset ini nggak tahu kenapa dia akumulasi 60 miliar. Average-nya ada di 2750 ya. 2750 maka kita nggak bisa nawar di lumayan jauh ya, 2550 terlalu jauh. Mungkin di sekitaran area 2650 it's quietly possible lah menurut saya, 2650 untuk kita bisa dapat harusnya. Kalau dia mau dibawa turun sih area sana sih cukup oke lah untuk kita akumulasi, karena big player average-nya 2750 seperti itu. Yang buang sih ya cuma kecil juga yang buang BBAZ.
BB itu cuma 20 miliar. Tapi entry-nya KZ itu 60 miliar, saya nggak tahu kenapa. Makanya saya bahas di video update di weekly ya, karena ada inflow yang cukup masif di Ardo, dapat inflow, tinggal nanti kita coba lihat untuk dia bisa dikasih koreksi enggak ya. Bukan serta-merta dapat inflow lalu kita entry sembarangan ya, seperti Telkom itu ya. Telkom kan dapat inflow 1 triliun kurang lebih ya, tapi dia juga dikerek turun gitu. Technical itu juga perlu kita perhatikan gitu, untuk bisa entry di timing yang tepat seperti itu. Jadi nanti jadinya kalau dia dikasih koreksi di area demand maksimal 2650, ini ada possibility untuk Ardo membentuk cup and handle di sana nanti. Tinggal nanti kita coba follow up untuk prosesnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Anda bisa coba entry di 2650. Kalau saya coba tarik di VWAP ini ya. VWAP ini dia punya area resisten ya. Jadi harusnya dia masih bisa dikoreksi ke bawah dulu untuk Ardo. Karena dia terpentok untuk area VWAP-nya, area supply resisten, dia harus jebol dari area sekitar high-nya yang terakhir ya di 2950 kurang lebih. Harus breakout dari sana. Baru dia nanti bisa kembali bullish untuk Ardo. Kurang lebih seperti itu. Semoga membantu untuk Ardo. Lalu yang terakhir ada BBYB. Sebentar ya, untuk BBYB kita coba cek dulu dari weekly time frame-nya seperti apa. BBYB ini secara TA, technical analysis ini menarik ya, karena dia sudah berada di area support kuatnya, which is itu untuk area low major-nya ya, di time frame weekly. Kenapa saya bilang low major? Kalau kita coba tarik ke kiri, ya, dari ini, kan garis ini kita coba tarik ke kiri, nah, kita dapat confluence area support di sana ya, di tahun 2019 kemarin. Dan ini kayaknya bisa menjadi area support yang cukup kuat untuk BBYB, seperti itu. Kalau kita coba cek secara weekly closing, ini ada potensi dia membentuk Three River Morning Star di sini ya, atau pola candlestick pembalikan arah seperti itu. Jadi ada possibility untuk BBYB di minggu depan itu bisa rebound, seperti itu. Secara candlestick ya, kita membaca technical analysis, kurang lebih seperti itu. Ada willing buyer yang cukup besar di sini, kita lihat. Kalau kita coba turunkan di daily, nah ini lebih kelihatan ya. 2 hari terakhir ini ada willing buyer yang sangat kuat. Kalau Anda mau entry, ada 2 skenario yang bisa Anda manfaatkan sebenarnya. Anda wait on pullback di support sini, di sekitar 240. Ini menjadi chance yang pertama ya. Skenario pertama, dia bisa koreksi sampai 240. Atau skenario yang kedua, ini kan ada inside bar ya. Ketika dia close di atas area 298, Anda bisa manfaatkan buy on breakout di sana. Seperti itu. Kita manfaatkan inside bar ini untuk buy on support atau buy on breakout. Jadi antara dua itu bisa Anda coba manfaatkan. Kalau buy on breakout, dia bisa lari ke atas, close di atas 298, bisa manfaatkan buy on breakout. Tapi kalau koreksi, bisa tunggu di 240-an kurang lebih. Seperti itu. Saya akan coba cek dari tanggal 5 Maret ya, untuk Proxum-nya. Secara Proxum sih distribusi ya dari tanggal 5 ini. Jadi proses kenaikan ini takutnya hanya sebatas markup saja seperti itu. Saya akan coba tarik secara VWAP ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk VWAP-nya. Ya, saya ambil ini aja. Untuk VWAP-nya kita lihat sebenarnya ini masih downtrend ya, secara tren masih belum confirm untuk uptrend. Jadi ini masih early sekali, masih terlalu dini. Jadi menurut saya kalau kita lihat VWAP-nya dia di 374, buy on breakout itu cukup resiko menurut saya. Kenapa? Secara Proxum itu juga distribusi, secara VWAP dia masih downtrend. Jadi menurut saya lebih baik untuk skenario-nya kita manfaatkan buy on support saja kalau seperti ini. Gitu. Tunggu di 240 itu lebih baik. Kalau misalnya ketinggalan dia breakout impulsif ke atas, ya nanti kita bisa coba cari yang lain aja selain BBYB. Kurang lebih seperti itu. Karena saya lihat ini ada indikasi untuk markup saja sih di Proxum-nya. Ada buangan sekitar total 5 broker teratas itu sekitar 13 miliar kurang lebih buangannya. Nggak ada akumulasi. Secara YP, PDSS ini entry-nya juga nggak terlalu besar juga ya. Nggak ada akumulasi masif juga di sana. Tapi buangannya sih ada AKYU ini buang besar sekitar 30M itu kurang lebih. Jadi takutnya nanti bisa cuma markup saja, nanti harga bisa dibawa turun lagi konsolidasi di bawah. Kurang lebih seperti itu untuk BBYB. Semoga membantu ya.
untuk yang request PPIP di Telegram. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Jadi seperti itu aja untuk update kita di minggu ini. Semoga bisa membantu ya untuk 3 saham. Jadi memang kita nanti adakan polling setiap minggu. Anda bisa coba tulis di Telegram, atau belum join di Telegram kami, bisa coba cek link di bio kita ya. Untuk bisa join di Telegram. Saya sering update di sana. Anda bisa mendapatkan informasi yang terbaru juga lewat sana. Oke, itu aja untuk update hari ini. Thank you semua yang sudah join sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini. Thank you semua. See you on next video.